Mari Bapak Ibu, ibadah pada pagi hari ini kita mulai. Ibadah ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sekarang dan sampai selamanya. Mari kita memasuki ke pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbinglah kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkeraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memasuki berita anugerah. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena
kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Ya Tuhan, Raja yang agung, terimalah segala pujian dan pengakuan dosa kami. Sekarang, bimbinglah kami menerima firman-Mu dengan Roh Kudus. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada firman pagi hari ini kita akan membuka kitab kita, yaitu dalam Injil Matius 9 ayat 35 sampai 38 dan 10 ayat 8. Demikianlah firman-Nya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar di rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang-orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh balas kasihan kepada mereka, karena mereka telah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya itu. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma." Demikian firman Allah dalam bacaan Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara? Sehat? Sehat, Tuhan memberkati. Baca Injil Matius 9 ayat 35 sampai 38 dan ayat 10 tersebut menunjukkan bahwa adanya suatu pemilihan yang mengandung penugasan, di mana Yesus berkeliling di Galilea dan melakukan 3 hal utama, yaitu 1. Mengajar, 2. Memberitakan Injil Kerajaan Allah, 3. Melenyapkan segala penyakit dan kelemahannya. Semua ini berangkat dari belas kasihannya atau welas asih dalam bahasa Jawa. Kasihan itu berasal dari kata Yunani splagnisteis, yang artinya menggambarkan hati nurani yang mendalam. Dalam bahasa Jawa, telenging manah manungso. Yesus digerakkan oleh hati nurani yang penuh dengan belas kasihan atau welas asih kepada orang-orang Galilea, karena mereka seperti orang terlantar tanpa gembala. Mereka memandang bahwa Yesus memiliki belas kasihan, dan Yesus tidak sekedar bersimpati atau terenyuh dalam bahasa Jawa, namun juga berempati, memperhatikan, peduli atau nggatekake. Yesus turut merasakan dan terlebih dalam penderitaan itu. Orang yang berada dalam penderitaan tidak pernah menjadi objek dari kebaikan hatinya, tetapi menjadi subjek yang ditempatkan sebagai sahabat dan saudara. Hal tersebut yang menggerakkan Yesus memberikan yang terbaik untuk menuntaskan penderitaan mereka. Hati Yesus selalu dapat dengan mudah digerakkan penderitaan dan kepekaan hati yang setiap hari tergugah dan menjadi gelisah pada saat
penderitaan terpampang di depannya. Karya Yesus dan belas kasihannya ini dilanjutkan tentang kebutuhan pekerja. Yesus memanggil dan memilih ke-12 murid untuk berkaya bagi domba-domba yang terabaikan untuk menjadi penuai gembala. Mereka tidak hanya boleh berdoa meminta, tetapi harus siap terlibat dalam pengembangan itu. Ketika Yesus mengutus para murid, Yesus tidak melepas begitu saja, tetapi mereka diberi kuasa yang telah Yesus peragakan dalam untaian tanda-tanda penyembuhan dan pengusiran setan. Selain itu, ada kuasa untuk mengatasi roh-roh najis atau roh-roh jahat, serta kuasa untuk menyembuhkan penyakit dan kelemahannya. Ketika mereka menjalani tugas pengutusan itu, berita pokok yang harus disampaikan para murid bukanlah tentang mereka yang hebat diberi kuasa Tuhan, tetapi tentang kerajaan surga yang sudah dekat. Hal ini sama dengan berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Kita bisa melihat kesinambungan pesan dalam pemberitaan Injil. Dalam pesan perutusan pada muridnya yang dilakukan oleh Yesus, yaitu penyembuhan penyakit, mengusir setan, mentahirkan orang kusta, dan membangkitkan orang mati. Itu berarti para murid melakukan tepat seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Di sini Yesus berbagi kuasa dan pelayanan untuk menangani penderitaan umat manusia. Yesus melibatkan para murid untuk menjawab penderitaan domba-domba yang terlantar. Dengan melakukan tugas itu, maka benarlah para murid terlibat dalam pendekatan kerajaan surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil di satu sisi berbicara tentang belas kasihan. Di sini Yesus menunjukkan bahwa Yesus tidak jargoni, tidak hanya mengajarkan tentang belas kasihan, namun juga melaksanakan belas kasihan secara nyata. Yesus memang seorang guru dan Tuhan dan pandai mengajar. Berbicara tentang belas kasihan, belas asih, ada 3 karakter sifat belas kasihan, yaitu tidak ada rasa belas kasihan, tidak peduli terhadap belas kasihan, punya belas kasihan tetapi ada maksudnya dan keinginan. Ada belas kasihan secara sukarela dan tanpa pamrih. Ada suatu cerita bahwa seorang fakir miskin terjadi kecelakaan. Ada orang yang lewat dan orang pakai mobil, dia langsung berjalan saja, tidak menolongnya orang yang kecelakaan itu. Kedua, saja ada orang yang lewat naik motor, dia tahu bahwa ada yang kecelakaan fakir miskin tersebut, tapi dengan nilai yaitu bahwa kalau menolong orang miskin apa gunanya karena fakir miskin. Yang 3, ada seorang berjalan kaki yang melihat dan tahu, dia terus menolong, bawa ke rumah sakit. Yang intinya ada yang kami katakan dalam Injil itu adalah kita saling mengasihi dan menolong sesama manusia tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih, dan itu harus dilaksanakan oleh kita orang percaya. Demikian Bapak Ibu firman pada pagi hari ini, semoga bisa diterapkan, dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, Tuhan memberkati. Amin.
marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa pada pagi hari ini. Mari kita bersama akan berdoa. Dengan kerendahan hati dan puji syukur kami datang menghadap-Mu ya Tuhan. Engkau Maha Baik, Engkau Maha Kuasa, Engkau yang menciptakan langit dan bumi, yang kami kenal hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau telah menghantar kami, mendampingi kami, memimpinnya dalam ibadah minggu pagi ini. Dan kami telah mendengarkan, membaca, serta merenungkan firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Sehingga firman-Mu bisa menguatkan iman kepercayaan kami dan dimampukan kami untuk menerapkan atau melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya nama-Mu dimuliakan. Dalam kesempatan pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Tuntang Barat. Berilah kesehatan, berilah kekuatan, berilah kemampuan dalam menjalankan kegiatan kehidupan sehari-hari. Semoga diberkati dan menjadi berkat. Tuhan, kami juga mendoakan jemaat-Mu yang sekarang sedang susah. Tuhan kiranya memberikan penghiburan, dan jemaat-Mu yang sedang menderita sakit, yaitu Bapak Pulung, Bapak Mudiono, Bapak Sumarno, dalam proses pemulihan, semoga cepat sembuh dan sehat. Tuhan, kami mendoakan para majelis, para komisi Adiswo, baik komisi lain-lain di GKJ Tuntang Barat maupun Bapak Pendeta Yohanes, berikan kesabaran, beri kesehatan, berikan kekuatan, berikan kemampuan kepandaian dalam mengabdi atau melayani jemaat di GKJ Tuntang Barat, sehingga dapat menciptakan kebersamaan dan kesatuan di GKJ Tuntang Barat. Tuhan, kami mendoakan para lansia Adiswo, karena badan sudah lemah, lungkrah karena usia. Untuk itu, berilah kekuatan, kesehatan, ketabahan iman, sehingga selalu dekat dengan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, lebih-lebih pada saat ini bangsa kami baru menerima musibah, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 atau virus corona yang telah menyebar di negara kami, bahkan sudah melanda di seluruh dunia. Untuk itu ya Tuhan, jangan biarkan virus ini berkembang menyebar pada bangsa kami maupun di dunia ini. Semua ini kami serahkan kepada Engkau saja ya Tuhan, supaya virus ini hilang atau musnah, sehingga bangsa kami merasakan aman dari virus ini. Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih dalam ibadah hari ini, dari permulaan, pertengahan sampai paripurna berjalan dengan lancar,
tanpa halangan apapun. Ini semuanya karena berkat-Mu. Sebentar kami akan menutup ibadah ini, meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah. Kiranya Tuhan selalu mendampingi kami dalam perjalanan hingga sampai ke rumah. Bertemu dengan keluarga, membawa damai dan sejahtera. Demikian doa yang tiada sempurna ini, dan apabila ada kekurangan berkenan dan ada yang kurang berkenan dan ada kekurangan atau kesalahan, Tuhan berkenan memberikan maaf. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan, dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma 5 ayat 14 demikian. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Beginilah sabda Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan. Bapa kami yang ada di sorga, di pagi hari ini ya Bapa, hamba mengucap syukur kepadamu bahwa Engkau telah memberikan kesehatan dan kecukupan kepada hamba-hambamu. Dan semua aku serahkan kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita akan menutup ibadah ini. Undurlah dari tempat ibadah ini, pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa, Sang Sumber Damai Sejahtera, menguduskan saudara seluruhnya. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.